Mari kita masuk ke simposium ke-6 dengan topik Heart Failure. Simposium ini akan dipimpin oleh moderator Dr. Hendy Wirawan, spesialis jantung dan pembuluh darah, dengan 3 pembicara yaitu Dr. Ketutrina, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dilanjutkan oleh Dr. Nigusti Putustri Andayani, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan ditutup oleh Dr. Inyoman Wiryawan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Kita lanjutkan ke simposium ke-6 yang akan dimoderatori oleh Dr. Hendy Wirawan, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA. Dr. Hendy Wirawan, M. Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA, menamatkan pendidikan dokter umum di FK Unut pada tahun 2008 dan menamatkan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2017. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, sebagai staf medis Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, dan sebagai Ketua Tim Pelaksana Penjamin Mutu atau TPPM Prodi Jantung dan Pembuluh Darah Universitas Udayana RSUP Sanglah. Baik, untuk selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada moderator, kepada Dr. Hendy Wirawan, spesialis jantung dan pembuluh darah, kami persilahkan. Selamat pagi, terima kasih kepada MC. Selamat pagi kepada seluruh peserta Simposium Bali Kardiologi Update. Kita akan lanjut hari ini ya, kita akan mendengarkan ya hari ini simposium tentang heart failure ya. Ada 3 pembicara ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PT Novartis yang telah mensponsori simposium kali ini. Ya, kali ini kita akan mendengarkan bersama ya tentang heart failure. Kita mengetahui heart failure sangat merupakan penyakit yang sangat sering kita dapatkan ya di praktek klinik sehari-hari ya. Untuk pembicara pertama ya, beliau merupakan guru saya ya, Dr. Ketutrina, SPPD SPJP konsultan. Ya, saya bacakan, beliau menamatkan dokter umum tahun 1976 ya, menamatkan spesialis penyakit dalam tahun 88 di Universitas Diponegoro Semarang ya, menamatkan spesialis jantung dan pembuluh darah tahun 2000 di Universitas Indonesia ya, menamatkan program doktor, mendapatkan gelar doktor di tahun 2013. Beliau merupakan staf medis dan dosen ya, yang saat ini menjalani masa purna bakti dan masih aktif sebagai dosen di FK Unwar dan merupakan staf bagian intervensi kardiologi Rumah Sakit Siloam. Untuk topik yang akan dibawakan oleh Dr. Ketutrina adalah current status of heart failure, reduce ejection fraction management all at once. Kepada Dr. Ketutrina, SPPD SPJP konsultan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah current status of heart failure, reduced ejection fraction all in. Terima kasih dari backup yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membawakan makalah ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, mudah-mudahan ini secara cepat bisa selesai. Di mana sebelum saya memulai, saya ucapkan pengendali saya, yaitu Om Swastiastu. Selamat pagi para audiens semuanya dan semua sejawat yang berkesempatan bersama-sama dalam pertemuan ini. Semoga pada sehat dan tidak
kena seperti pandemi yang sekarang ini. Semoga pada sehat sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa gagal jantung itulah merupakan masalah. Di mana di seluruh dunia gagal jantung merupakan mungkin penyebab yang paling tertinggi untuk kematian dan morbidity. Apalagi semakin meningkatnya umur, risiko makin meningkat. Morbiditas dan mortalitas pada umur yang lebih tua itu makin meningkat, terutama 60 tahun ke atas. Walaupun tidak kalah juga penyebab kematian ini juga bisa disebabkan hal-hal yang berhubungan dengan. Secara global gagal jantung ditemukan sekitar 8,5 promil itu di dunia ya. Dan di Indonesia kira-kira pada tahun 18 yaitu 2018 di Kerdas menyampaikan reportnya bahwa sekitar 15% itu ditemukan gagal jantung. Di mana di Indonesia juga dengan meningkatnya umur, risiko gagal jantung akan menjadi lebih tinggi juga. Ya, ini yang ada. Walaupun bagaimana morbidity dari semua pasien yang dengan gagal jantung, yang paling jelek daripada pasien semua itu adalah terutama gagal jantung dengan yang disebut dengan penurunan kemampuan kontraksi yang baik dari jantung yang kita sebut dengan reduced ejection pressure. Ya, ini kira-kira. Dimana kalau kita lihat seseorang yang dikatakan sebagai gagal jantung atau heart failure, saya lebih gampang membilangnya heart failure. Heart failure sebenarnya adalah suatu keadaan di mana jantung sudah tidak mampu lagi melakukan fungsi pompanya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolik dari organ atau jaringan, sehingga terjadi mismatch. Maka itu tidak mampu dia memenuhi itu yang kita sebut dengan gagal jantung. Bagaimanapun juga gagal jantung itu akan sering ditandai oleh tanda dan gejala yang ada hubungannya dengan itu, terutama mungkin tanda sesak, bengkak, dan adanya gejala-gejala udem paru dan lain sebagainya. Jelas pada keadaan yang orang dengan gagal jantung pasti sudah diikuti oleh kelainan struktural, ya. Dan sehingga diikuti oleh gangguan fungsional. Kalau kita lihat bagaimana dia terjadi gagal jantung, itu diinisiasi oleh proses penurunan kemampuan untuk ejeksi dan meningkatnya sistem resistensi vaskuler. Akibat penurunan kemampuan, cardiac output turun, terjadi peripheral hipoperfusi, dan kalau sistem vaskular kita meningkat, LV pressure meningkat, PCWP yaitu tekanan di vaskuler paru menjadi meningkat sehingga terjadi udem paru. Itu yang terjadi. Sehingga kalau kita lihat dari kenyataan yang ada bahwa gagal jantung itu dapat diklasifikasi menjadi beberapa bentuk sesuai dengan kejadian yang ada. Bisa secara etiologi, simptomatik, temporal, secara anatomis, secara ventricular karakteristik, menurut cardiac cycle, yaitu bisa sistolik dan diastolik, dan menurut cardiac output bisa high dan low, dan sesuai dengan volume yang ada, bisa overload, ya, sehingga kalau kita lihat untuk jelasnya suatu gagal jantung akan dinilai lebih jelas dengan cara melakukan pemeriksaan ekokardiografi, di mana di situ akan ditemukan suatu ejeksi daripada jantung yang normal dan berkurang dari normal. Yang berkurang itu kita sebut dengan reduced ejection pressure. Ada yang ejection pressure-nya yang kurang dari 40, yang lebih berat, yang moderate yaitu 41 sampai 49%. Nah, sesuai dengan apa yang terjadi, kejadian yang ada, bisa gagal jantung bisa diklasifikasi menjadi new onset,
transient atau kronik. Sesuai dengan perubahan yang terjadi akibat gagal jantung, bisa jadi akut, stable, dan worsening. Dan sesuai dengan lokasi, bisa kiri, kanan, dan combine. Itu yang bisa kita jadikan. Bagaimana kita menilai kemampuan seseorang dengan gagal jantung? Menurut New York Association, gagal jantung dinilai menjadi 4 kelas. Kelas 1, 2, dan 3 dan 4. Di mana keempat itu paling jelek, istirahat dia sudah tidak mampu melakukan aktivitas, dia sudah sesak. Kelas 1, dia bisa melakukan ordinary aktivitas biasa. Ya, sedangkan kalau dibandingkan dengan state daripada gagal jantung, karena sesuai dengan kerusakan yang mungkin terjadi pada seseorang, kalau dia masih merupakan risiko daripada seseorang, belum terjadi kelainan pada jantung, itu disebut state A. State B sudah mulai ada kelainan, ada dampak daripada jantung, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda gagal jantung. Sedang state C dan D itu sudah memberikan tanda-tanda yang jelas dari gagal jantung. Yaitu, dan state D adalah fase akhir dari gagal jantung. Kira-kira beginilah perjalanannya, bahwa state A dan ini yang kita sebut state A, kemudian ini state B, ini state C, dan di sini sudah state D. Kalau kita melihat secara klinis apa yang terjadi pada seseorang dengan gagal jantung, kita bisa menilai baik melalui perfusi daripada jaringan di perifer atau adanya udem. Kalau udem paru itu kita sebut wet, sudah basah, yang perfusi yang kurang kita sebut dingin, ya, atau cold. Sehingga kita bagi menjadi warm dan cold, wet dan dry. Jadi kalau ada udem paru, kalau ada udem paru, maka itu disebut wet. Jadi ada kongesi, itu disebut wet. Kalau tidak ada kongesi disebut dry. Kalau perfusinya kurang disebut cold. Kalau perfusinya cukup disebut warm. Sesuai dengan kriteria Framingham, bahwa penilaian kita bisa menilai seseorang disebut gagal jantung apabila 2 dari kriteria Framingham itu, 2 dari gejala mayor, itu sudah berani kita menentukan bahwa ini sebagai gagal jantung. Sedangkan minor, kalau 2 minor 1 mayor, itu sebagai tanda dari gagal jantung yang bisa dilihat ini, bahwa akut pulmonary udem, kardiomegali, ada roil, dan lain sebagainya, itu sebagai major kriteria. Tanda-tanda udem, dyspnea on exercise, hepatomegali itu merupakan tanda-tanda minor. Dan ini kalau kita lihat, mungkin kalau saya baca satu persatu adalah banyak sekali penyebab daripada heart failure. Bisa karena CAD, bisa ada hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung bawaan, penyakit katup, itu dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak di Indonesia mungkin disebabkan oleh kelainan rematik juga ada. Tapi paling banyak CAD dan hipertensi dan diabetes ada hubungan. Kalau kita lihat bagaimana kita menilai seseorang dengan gagal jantung. Seorang disebut gagal jantung, nanti kita periksa. Pertama, kalau dia dalam keadaan akut, maka kita periksa chest X-ray dan ECG. Kalau dia jelas ada keluhan seperti ini dan kita nilai secara echo, mungkin itu sudah membantu untuk mendiagnostik secara ekografi. Tapi kalau ada dan ini tidak dapat kita buktikan dengan bagus, kita periksa natriuretic peptide-nya, dan kalau dia meningkat, dia jelas pertanda kemungkinan ada gagal jantung dan konfirmasi dengan echo. Tapi kalau ini rendah, maka mungkin kita pikirkan hal-hal yang lain. Sedangkan yang kronik, ya penyakit jantung yang kronik itu bisa kita nilai sama saja. Kemudian kita periksa BNP-nya. Kalau rendah, normal, mungkin kita lihat dengan, kalau rendah mungkin tidak sakit jantung, tapi kalau dia meningkat dengan echo dapat dikonfirmasi adanya kelainan. Ya. Dan ini beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan, yaitu kalau kita lihat BNP, ECG, fototorak, ya,
dan lain sebagainya yang merupakan kelas 1 untuk pemeriksaan membantu untuk menentukan diagnostik. Dan spesialis dari diagnostik itu khusus untuk tesnya untuk melihat gagal jantung adalah bisa diperiksa lebih lanjut CMR, coronary angiografi, non-invasif dengan coronary angiografi, CMR, stress echo, SPECT atau PET. Sedangkan kalau lebih lanjut bisa dilakukan cardiopulmonary exercise stress dan right heart catheterisasi atau biokardial biopsi. Itu beberapa halnya. Sehingga kalau kita lihat untuk menilai seseorang gagal jantung, kalau dia fase emergensi, mungkin perlu dinilai etiologi, perlu pengobatan dengan segera, dan kemudian nilai apa penyebabnya sehingga kita bisa koreksi dengan baik. Demikian juga pada keadaan intermediate juga perlu dinilai, tapi ini harus emergensi, sedangkan yang ini bisa lebih lanjut secara pelan sambil menentukan apa hubungan daripada penyakit tersebut. Sedangkan seorang yang gagal jantung kemudian kalau kita akan rawat jalan atau mau keluar dari rumah sakit, mungkin kita perlu koreksi dengan baik obat yang bisa dipertahankan untuk jangka panjang. Ya, ini kira-kira algoritma dari terapi indikasi yang diberikan kepada seseorang dengan gagal jantung. Ya, pertama diindikasikan pemberian obatnya adalah sesuai dengan ini, yaitu ACE atau ARNI, bisa diberikan mineral spironolactone, bisa diberikan furosemide, itu merupakan target pertama. Kemudian kalau lebih lanjut, kalau dia masih ejection pressure-nya bagus, mungkin sudah bisa diberikan pengobatan dilanjutkan. Sedangkan kalau rendah ejection pressure-nya, bisa diberikan kalau perlu diganti dengan ARNI. Dan pengobatan lebih lanjut untuk memperbaiki keadaan sekarang sudah dibantu dengan pemberian SGLT2 inhibitor. Ya, ini antara lain beberapa obat yang perlu bisa dipakai, yaitu ACE inhibitor, beta blocker, mineralocorticoid, SGLT1, ya, kemudian furosemide. Therapeutic approach daripada pasien dengan reduced ejection fraction, ya, pertama-tama kalau kita diagnostik dia dengan ejection fraction yang rendah, maka mungkin pertama diberikan triple drug sesuai dengan yang tadi. Kemudian kalau perlu nanti lebih lanjut, kalau dia masih tidak memberikan keadaan yang bagus, terutama ejection fraction yang sangat kurang, maka substitusi obat ACE diganti dengan ARNI atau ditambah ivabradin kalau memang perlu mengontrol tekanan darah, denyut jantung. Ya, hal itu bisa diberikan karena sesuai dengan hasil penelitian yang ada bahwa obat-obat yang bersangkutan mampu memperbaiki dan memperbaiki quality of life daripada seseorang dengan gagal jantung, reduce ejection pressure, dan dia dapat menurunkan angka kematian dan morbiditas. Itu antara lain. Sehingga pada kesempatan ini bahwa penderita yang dengan low ejection pressure kurang dari 40, maka kalau NYHA kelas 1 obat-obatnya biasa, sedangkan kalau dia NYHA kelas 2, 3 sampai 4 dengan ejection pressure rendah, maka mungkin kita usahakan ACE inhibitor diganti dengan ARNI dan pemberian SGLT2 inhibitor itu diberikan dengan segera. Hal ini karena terbukti bahwa pemberian ARNI dapat menurunkan masa rawat dan menurunkan dan meningkatkan quality of life. Jadi rekomendasi yaitu bahwa direkomendasikan untuk pemberian ACE itu kemudian diganti dengan ARNI. Rekomendasi pemberian SGLT2 inhibitor itu sangat
memberikan dampak yang baik terhadap quality of life atau perbaikan simptom, karena terbukti dia dapat meningkatkan menurunkan angka kematian dan memperpanjang masa hidup. Itu sesuai dengan guideline bahwa bukti memberikan survival yang lebih baik ARNI. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa pengobatan yang utama adalah ini konvensional, kemudian saksikan AC inhibitor, ARB, beta blocker, mineral spironolactone, ARNI, dan SGLT2 inhibitor. Yang kemudian yang lainnya itu adalah gabungan ini bisa diberikan, yaitu beta blocker, SGLT2, ARNI, dan mineral angiotensin spironolactone. Ya, ini kira-kira step penanganannya. Ya, pertama diberikan obat-obatan seperti tadi, termasuk ARNI, termasuk furosemide, beta blocker. Kemudian step 2, dan kalau dia sudah step 3 itu tergantung ejection fraction. Kemudian dari state ejection fraction yang reduce ejection fraction, maka ARNI dan SGLT2 inhibitor memberikan dampak perbaikan yang bagus. Kalau dia yang kurang dengan simptomnya biasanya dapat terlihat diperbaiki menjadi lebih baik gabungan dari obat-obat tersebut, yaitu ARNI, beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor. Jadi kalau saya simpulkan bahwa dari guideline diagnosa dapat dilakukan sesuai dengan guideline, kemudian dievaluasi, dan kita bisa perbaiki pasien-pasien yang dengan gagal jantung. Direkomendasi bahwa pada penderita dengan reduced ejection fraction, ARNI dapat berperan penting dibantu dengan pemberian SGLT2 inhibitor, yaitu seperti dapagliflozin dan empagliflozin. Baik dia sebelum dia tidak punya diabetes ataupun dengan diabetes, obat-obat ini sangat memberikan dampak yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Ike Tetrina SPPD SPJP Konsultan atas presentasi yang sangat menarik dan memberikan wawasan kepada kita tentang heart failure dan juga tentang terapi heart failure yang memang saat ini mengalami beberapa kemajuan ya, terutama masuknya ARNI dan juga SGLT2 inhibitor sebagai terapi heart failure yang baru, yang tergolong baru dan sangat direkomendasikan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya ya, ke pembicara berikutnya di sesi simposium heart failure ini. Ya, topik berikutnya adalah tentang International Perspective in Heart Failure, Guideline Directed Medical Therapy, Update in First Line Therapy. Tadi mungkin sudah dibahas secara singkat oleh Dr. Rina. Jadi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang first line terapi yang akan dibawakan oleh pembicara kita. Ya dok, saya bacakan pembicara kita kali ini adalah Dr. Nigusti Putusri Andayani SPJP FIHA FASCC. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD Kelungkung Bali dan juga Rumah Sakit Biomedika Mataram ya tahun 2015 sampai 2018. Pendidikan beliau menamatkan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Undip ya tahun 95 sampai 2001 dan menyelesaikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unair Surabaya 2009 sampai 2015. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Nigusti Putusri Andayani SPJP FIHA FASCC untuk
mempresentasikan makalahnya. Silakan kepada dokter. Oke. Sudah ya? Ya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini dalam acara simposium backup dengan tema besar heart failure. Jadi topik yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perspektif internasional pada guideline directed medical therapy pada gagal jantung, di mana fokus pada update terapi lini pertama pada gagal jantung. Berikut adalah disclaimer dari presentasi saya. Ya. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa hingga saat ini gagal jantung masih menjadi beban di seluruh dunia, di mana secara prevalensi maupun insidensi tiap tahunnya semakin meningkat, ya, dengan jumlah prevalensi hingga saat ini diperkirakan lebih dari 60 juta orang terkena gagal jantung. Dampak yang ditimbulkan dari gagal jantung itu dapat berdampak besar pada tingginya angka hospitalisasi, kemudian risiko mortalitas yang semakin meningkat dengan lamanya waktu seseorang itu menderita gagal jantung, yang bahkan dalam waktu 5 tahun seseorang itu bisa mengalami tingkat mortalitas hingga 53-75%. Selain itu dapat berdampak pada menurunnya kualitas hidup serta tingginya kos atau beban ekonomi dari suatu negara. Meskipun manajemen terapi gagal jantung hingga saat ini terus mengalami perkembangan, namun perburukan daripada gagal jantung itu tetap terjadi seperti halnya pada pasien kanker, sehingga sebutan untuk gagal jantung juga dikenal sebagai suatu malignansi. Hal tersebut dapat terjadi tidak terlepas dari masih rendahnya pasien-pasien gagal jantung yang mendapatkan target dosis terapi sesuai dengan guideline atau panduan yang ada. Dari suatu studi observasional, ya, retrospektif yang dilakukan pengamatan selama 2 tahun, ternyata pasien-pasien yang tidak mendapatkan terapi sesuai dengan guideline itu memiliki risiko kematian lebih tinggi. Di sini 1,29 kali lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang mendapatkan terapi sesuai dengan guideline. Nah, bahkan jika dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan guideline ditambah dengan terapi terkini, itu angka kematiannya lebih tinggi sebesar 1,37 kali pada mereka yang tidak mendapatkan terapi sesuai dengan GDMT. Per definisi, gagal jantung itu adalah suatu sindroma klinis, jadi bukan suatu diagnosis dari single patologi. Jadi merupakan suatu sindroma klinis yang terdiri dari gejala maupun tanda kardinal yang diakibatkan oleh kelainan struktural maupun fungsi yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadekuatan daripada cardiac output. Pada guideline yang terbaru, pasien-pasien dengan gagal jantung itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan besarnya ejection fraction. Jadi pada ejection fraction yang kurang sama dengan 40%, dia masuk ke dalam kelompok gagal jantung dengan reduced EF, kemudian pada EF 41 sampai 49% itu masuk dalam kelompok mild reduced, dan pada ejection fraction yang normal lebih sama dengan 50% itu dikelompokkan sebagai gagal jantung dengan preserved EF. Dalam perjalanannya, pasien dengan gagal jantung dapat mengalami suatu perburukan kondisi, di mana setiap perburukan kondisi secara berulang maka fungsi jantung akan mengalami penurunan dan bahkan bisa berujung pada kematian. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengobatan yang kurang adekuat atau mismedication. Hingga saat ini telah dikeluarkan guideline atau pedoman-pedoman, ya, yang terus dilakukan update, dan pada tahun ini kita ketahui sudah keluar update 2021 dari ACC maupun
European Society Cardiology mengenai tata laksana gagal jantung akut maupun kronis. Hingga saat ini juga telah dikembangkan beberapa target baru ya, dari target baru diantaranya adanya agent vasodilator ya, kemudian natriuretic peptide, ARNI, kemudian neprilysin inhibitor, kemudian sinus node inhibition maupun yang lainnya, di mana kesemuanya ini berupaya untuk mendapatkan tata laksana yang semakin optimal pada gagal jantung. Pendekatan terapi pada gagal jantung itu tidak semata-mata hanya untuk menurunkan gejala, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pendekatan terapi itu juga dapat menurunkan angka hospitalisasi, mortalitas, ya, perbaikan daripada fungsi fisik dan memperbaiki kualitas hidup pasien tersebut. Secara garis besar, manajemen terapi gagal jantung itu dibagi menjadi dua, ada yang fondasional dan personalized. Fondasional artinya bahwa terapi-terapi ini merupakan terapi yang sebaiknya harus diberikan pada semua pasien gagal jantung, sedangkan yang personalized itu disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pasien. Pada guideline yang terbaru saat ini, dikemukakan bahwa terapi gagal jantung itu pada lini pertama adanya 4 pilar utama pada gagal jantung yang terdiri dari ACE inhibitor atau ARNI, beta blocker, mineraloreceptor antagonis, dan SGLT2 inhibitor. Nah, dua hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan di sini pada penggunaan 4 pilar utama ini adalah bagaimana kita menginisiasi dan mengoptimalisasi dari keempat pilar ini. Jadi berbeda halnya dengan pengobatan pada guideline yang sebelumnya. Pada guideline yang terbaru ditekankan bahwa semua agent ini diinisiasi secara paralel, tidak lagi secara sekuensial seperti yang sebelumnya. Kemudian dilakukan uptitrasi secara bertahap. Kenapa penting untuk dilakukan optimalisasi? Jadi kita ketahui bahwa semua pasien gagal jantung, apalagi yang reduced EF, itu memiliki risiko tinggi untuk terjadinya komplikasi, di mana disebutkan bahwa dengan quadruple terapi itu diharapkan dapat menurunkan risiko kematian hingga 73% dalam waktu 2 tahun. Dan angka survival rate dalam 5 tahun setelah hospitalisasi pada gagal jantung dengan reduced EF itu berkisar 25%. Di sini dipertimbangkan bahwa intensifikasi daripada pengobatan itu sebaiknya dilakukan pada setiap kunjungan, ya. Dan goals atau target yang ingin dicapai adalah bagaimana kita dapat melakukan titrasi secara optimal, secara gradual, atau kita memberikan penambahan obat-obat baru selama periode waktu tersebut. Nah, berikut adalah dari dua guideline yang ada yang keluar pada tahun ini, yaitu dari ACC dan ESC, di mana kita lihat di sini pada lini pertama, ya, pada lini pertama tata laksana pasien dengan gagal jantung, di sini ARNI, ya, ARNI menempati posisi sebagai first line treatment, ya, pada guideline kedua guideline utama ini. Dua perubahan utama yang bisa kita lihat pada guideline yang terbaru dari ACC, yang pertama adalah posisi ARNI, ya, posisi ARNI angiotensin receptor neprilysin inhibitor sekarang posisinya dapat lebih dipilih dibandingkan dengan renin angiotensin inhibitor. Yang kedua, nah ini yang cukup mengagetkan kita, bahwa obat golongan antidiabetes yaitu SGLT2 inhibitor ini sekarang menjadi bagian dari foundational medical dari terapi gagal jantung. Berikut adalah pemaparan manajemen daripada pasien gagal jantung berdasarkan guideline ESC 2021. Di sini disebutkan bahwa penggunaan daripada ARNI atau sacubitril valsartan itu direkomendasikan sebagai first line terapi pada semua pasien gagal jantung dengan reduced EF.
di mana bertujuan untuk menurunkan mortalitas dan risiko daripada hospitalisasi pada pasien yang sebelumnya belum mendapatkan ACE maupun ACE inhibitor maupun ARB, atau bisa menggantikan pasien yang sebelumnya sudah mendapatkan ACE inhibitor tapi masih simptomatik. Inisiasi ARNI ya, pada pasien yang hospitalized ya, pada pasien yang hospitalized stabil itu dikatakan dapat dipertimbangkan dan aman. Bagaimana dengan ARB? ARB di sini direkomendasikan pada pasien yang simptomatik hanya pada mereka yang intoleran ya, intoleran dengan ACE inhibitor maupun ARNI. Selain itu, bagaimana penggunaan ARNI pada pasien-pasien dengan mild reduce maupun yang preserve EF? Di sini disebutkan bahwa ARNI dapat diberikan ya, hanya saja rekomendasinya yaitu kelas 2B ya. Jadi dapat dipertimbangkan untuk diberikan ya. Sementara obat yang kedua ya, yaitu SGLT2 inhibitor, yaitu dalam hal ini obatnya adalah dapagliflozin dan empagliflozin, itu direkomendasikan sebagai terapi tambahan pada semua pasien dengan gagal jantung reduce EF yang sudah diberikan ACE inhibitor ataupun ARNI, beta blocker dan MRA, di mana tujuannya adalah dapat menurunkan risiko kematian akibat kardiovaskuler dan mengurangi perburukan dari gagal jantungnya. Pendekatan perubahan dari terapi gagal jantung ini tentunya ada dasarnya ya, berdasarkan dari orientasi klinis, kemudian adanya bukti-bukti klinis yang menjadi pendukung dari terapi tersebut, kemudian sifatnya personalized dari tiap pasien, dan ditekankan di sini bahwa sebaiknya dilakukan inisiasi keempat terapi fondasional tersebut meliputi ARNI dan SGLT2 inhibitor. Nah, bagaimana evidence ARNI sebagai first line treatment option pada gagal jantung dengan reduced EF? Ya. Kita ketahui bahwa ada 3 faktor neurohumoral yang berperan penting pada patologi terjadinya gagal jantung. Ya. Yaitu yang pertama yaitu sistem RAS ya, di mana sistem RAS ini adalah sistem utama yang dulunya dikatakan berperan penting. Selain itu ada sistem sympathetic nervous system ya. Nah, dalam tubuh kita sebenarnya ada suatu keseimbangan di mana pada saat terjadi upregulasi daripada RAS system yang akan menimbulkan dampak negatif, maka tubuh kita akan membentuk suatu keseimbangan yaitu dengan mengaktifasi daripada natriuretic peptide system, di mana sistem ini akan mengcounter regulasi daripada dampak yang ditimbulkan oleh sistem RAS, aktivasi daripada sistem RAS dan sympathetic nervous system. Namun saat aktivasi daripada sistem natriuretic peptide, di sini ada yang namanya nephrilysin, di mana nephrilysin ini akan berusaha untuk mendegradasi daripada natriuretic peptide yang akan berdampak pada aktivasi daripada sistem RAS. Nah, oleh karena itu maka obat yang sekarang berkembang yaitu ARNI berusaha untuk menekan daripada nephrilysin ini ya. Jadi dia bersifat inhibitor terhadap nephrilysin. Jadi ARNI adalah gabungan dari 2 obat di mana perannya yang pertama adalah menginhibisi daripada nephrilysin sehingga akan mengakselerasi daripada efek natriuretic peptide. Yang satunya sekaligus secara simultan dia akan menginhibisi daripada sistem RAS ya, sistem RAS, sehingga dengan adanya kedua obat itu bekerja secara simultan akan menyebabkan penurunan daripada resistensi vaskular sistemik, kemudian menurunkan fibrosis dan meningkatkan terjadinya natriuresis. Sehingga harapannya adalah progresi daripada gagal jantung itu dapat tertekan. Nah, salah satu studi tentang ARNI itu adalah dari paradigm HF, yaitu di mana paradigm HF ini adalah
studi terbesar daripada gagal jantung yang melibatkan sekitar 8.442 pasien dari 47 negara, di mana disimpulkan dari hasil studi ini, ya, pasien dikelompokkan menjadi dua, di mana sebelumnya single blind, kemudian dilanjutkan dengan double blind, dibagi menjadi dua lengan. Satu kelompok diberikan salcubitril valsartan 200 mg 2 kali sehari dan dibandingkan dengan enalapril 10 mg 2 kali sehari. Hasilnya bagaimana? Di sini kita lihat bahwa ternyata secara signifikan pasien-pasien gagal jantung yang diberikan ARNI atau salcubitril valsartan, ya, itu didapatkan terjadi penurunan sebesar 20% dalam hal kematian akibat kardiovaskuler dan hospitalisasi. Secondary outcome yang lainnya yang dapat dilihat di sini adalah pemberian ARNI juga dapat menurunkan cardiac sudden death sebesar 20%, kemudian penurunan kematian akibat berbagai sebab sebesar 16%, penurunan daripada angka admission gagal jantung 23%, dan menurunkan kebutuhan pasien-pasien gagal jantung untuk perawatan intensive care itu sebesar 18%. Terapi ARNI juga dapat menurunkan rehospitalisasi sebesar 29%, ya. Itu lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang diberikan enalapril, ya. Selain angka kematian maupun hospitalisasi, di sini kita bisa melihat bahwa efek pemberian salcubitril valsartan juga secara signifikan meningkatkan quality of life, ya. Jadi didapatkan adanya perbedaan yang bermakna antara mereka yang diberikan ARNI dengan enalapril, ya. Studi berikutnya, ya, yang meneliti mengenai manfaat klinis daripada ARNI, berbeda halnya dengan paradigm HF. Pada pionir HF ini, pasien itu gagal jantung adalah pasien-pasien yang hospitalized, ya. Sedangkan pada paradigm HF itu adalah pasien-pasien yang ambulatori atau rawat jalan. Primary endpoint pada pionir HF ini adalah melihat bagaimana perbedaan penurunan daripada biomarker gagal jantung yaitu NT-proBNP antara pasien yang diberikan ARNI dan enalapril. Di sini kita lihat bahwa secara signifikan kita sudah bisa melihat penurunan daripada NT-proBNP sejak awal, ya. Dari minggu pertama itu mereka yang diberikan ARNI itu penurunannya jauh lebih tinggi dibandingkan pada kelompok enalapril. Begitu juga dalam 8 minggu berikutnya, di sini masih konsisten bahwa penurunan NT-proBNP jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok enalapril. Dari sub analisis studi pionir HF, di sini diteliti yaitu bagaimana penurunan NT-proBNP pada pasien-pasien yang de novo, ya. De novo di sini juga secara konsisten juga menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan pada pasien-pasien gagal jantung dalam kelompok de novo dalam hal penurunan kadar NT-proBNP, ya. Bagaimana dengan angka kematian akibat penyakit kardiovaskuler maupun rehospitalisasi, ya? Ya, ini sama halnya dengan hasil dari penelitian sebelumnya, ya, paradigm HF. Di sini juga didapatkan bahwa pemberian salcubitril valsartan dapat menurunkan kematian akibat kardiovaskuler atau rehospitalisasi sebesar 42%, ya. Jadi lebih tinggi, ya, pada ARNI maupun dibandingkan dengan enalapril. Sedangkan angka rehospitalisasinya itu dapat diturunkan sebesar 39% pada kelompok yang diberikan ARNI. Bagaimana dengan kelompok pasien gagal jantung yang de novo, ya? De novo
di sini juga didapatkan hasil yang serupa bahwa didapatkan insiden yang lebih rendah ya dalam hal kematian akibat penyakit kardiovaskuler maupun rehospitalisasi pada pasien-pasien yang gagal jantung de novo. Jadi sebelumnya tidak pernah mengalami gagal jantung ya, ataupun pada pasien-pasien yang mengalami kronik perburukan dari kondisi gagal jantung sebelumnya. Nah, apakah ARNI ini berdampak pada indikator dari ekokardiografi ya? Nah, di sini kita bisa melihat dari proof HF, studi proof HF. Di sini dilihat beberapa indikator dari ekokardiografi ya, pada 6 bulan dan 12 bulan. Di sini jelas tampak perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan baseline-nya ya. Dibandingkan dengan baseline-nya, di sini bahwa terlihat perbaikan yang sangat signifikan dari LVIF, kemudian LVIDVI ya, kemudian LAVI maupun fungsi diastoliknya ya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan SGLT2 inhibitor ya. Kita ketahui obat yang kedua yang sekarang lagi digunakan itu adalah SGLT2 inhibitor, di mana di sini berperan selain terhadap sistem kardiovaskuler juga memberikan dampak kepada perbaikan daripada fungsi renal ya dengan mekanisme glukos removal maupun natrium removal dari tubulus proksimal ginjal. Ini adalah beberapa manfaat dari SGLT2 inhibitor di mana secara signifikan memberikan manfaat pada kardiovaskuler dan outcome di ginjal. Dua studi besar dari SGLT2 inhibitor ini adalah EMPEROR dan DAPA-HF trial. Di sini disebutkan bahwa angka kejadian kematian kardiovaskuler maupun hospitalisasi itu menurun secara signifikan 25% pada EMPEROR dan 26% pada DAPA-HF ya. Bagaimana dengan perbaikan simptom ya maupun quality of life. Di sini dengan pemberian SGLT2 inhibitor didapatkan bahwa adanya perbaikan pada gejala, kemudian meningkatkan daripada fungsi fisik dan quality of life daripada pasien gagal jantung. Nah, ada isu yang menarik daripada penggunaan SGLT2 inhibitor di mana pada penggunaan di awal itu dapat menurunkan daripada eGFR. Tapi ini biasanya terjadi pada 1 sampai 14 hari pertama. Namun dalam perjalanannya ternyata sebaliknya, penggunaan daripada SGLT2 inhibitor ini justru dapat memperbaiki daripada fungsi ginjal secara bermakna. Nah, lalu bagaimana kalau SGLT2 inhibitor ini kita bandingkan antara yang ditambahkan ARNI dengan tidak mendapatkan ARNI? Di sini kita bisa lihat perbedaannya secara jelas bahwa mereka yang mendapatkan kombinasi dengan ARNI mempunyai hazard rasio yang lebih rendah dibandingkan yang tidak mendapatkan ARNI. Ya, jadi gabungan antara ARNI dan SGLT2 inhibitor pada guideline yang terbaru ini dua obat yang sifatnya complementary ya. Jadi saling melengkapi dan bersifat aditif. Nah, jika kita ingin melihat bagaimana perbandingan antara komprehensif terapi maupun konvensional terapi, di mana komprehensif terapi itu adalah dengan penambahan ARNI dan SGLT2 inhibitor, di sini kita lihat adanya hazard rasio yang lebih rendah ya pada angka kejadian kematian akibat kardiovaskuler, kemudian admission maupun kematian dari berbagai sebab. Ini juga kita melihat bagaimana tingkat survival rate-nya ya. Pada penggunaan SGLT2 inhibitor di sini ternyata survival rate-nya itu menjadi lebih tinggi. Pada usia 55 tahun itu bisa sampai 8,3 tahun. Survival rate-nya lebih tinggi dibandingkan yang tidak mendapatkan SGLT2 inhibitor, sedangkan pada usia 65 tahun didapatkan perpanjangan hingga 6,3 tahun. Nah, yang terakhir sebagai summary dan take home message, kita ketahui bahwa gagal jantung hingga saat ini masih menjadi suatu beban ya beban yang besar bagi sistem kesehatan di dunia, dan hingga saat ini sudah berkembang berbagai macam farmakoterapi yang memperlihatkan adanya efek terhadap penurunan morbiditas dan mortalitas.
obat yang termasuk ke dalam fundasional, 4 obat fundasional ini meliputi RAS inhibitor, termasuk ada di dalamnya adalah ACE inhibitor ataupun ARNI, beta blocker, MRA dan SGLT2 inhibitor. Itu sebaiknya sudah digunakan secara luas pada pasien-pasien gagal jantung, khususnya HFrEF ya, kecuali kalau ada kontraindikasi. Ya, pada guideline ESC sudah jelas merekomendasikan bahwa ARNI menjadi cornerstone terapi pada HFrEF. Begitu juga dari guideline ACC, direkomendasikan justru ARNI lebih dipilih dibandingkan RAS inhibitor pada semua pasien HFrEF khususnya, dan dianjurkan untuk melakukan inisiasi awal ARNI pada pasien HFrEF. Itu akan memberikan benefit yang positif dalam menurunkan NT-proBNP, risiko kematian dan rehospitalisasi. Dan yang terakhir, SGLT2 inhibitor juga menunjukkan efikasi yang baik dalam menurunkan angka mortalitas dan hospitalisasi pada pasien gagal jantung dan memberikan efek yang baik juga pada kondisi ginjal. Ya, kabar baiknya adalah untuk ARNI sendiri hingga saat ini baru ada 1, nama dagangnya Operio, sudah tersedia dalam formularium nasional. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sri SPJP atas presentasinya ya, memberikan wawasan kepada kita tentang first line terapi yang baru, tergolong baru, di mana banyak sekali perubahan ya. Tadi sudah dipaparkan bahwa beberapa studi-studi yang telah dilakukan sehingga menyebabkan ARNI atau angiotensin receptor neprilysin inhibitor itu menjadi naik daun, dan memang dari studi-studi terlihat bahwa memberikan efek yang sangat baik ya dalam mengurangi mortalitas, morbiditas, bahkan dapat memperbaiki kualitas hidup pasien-pasien dengan heart failure. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita akan ke topik berikutnya ya. Tadi sudah tentang farmakologi terapi pada pasien-pasien heart failure. Saatnya kita beranjak ke topik yang akan dibawakan oleh Dr. Nyoman Wiryawan ya. Topik yang berjudul Advanced Heart Failure Therapy, Are We Ready for Device and Transplantation? Ya. Topik ini akan dibawakan oleh senior saya dan juga merupakan guru saya juga ya. Beliau merupakan staf pengajar di Departemen KSM Kardiologi dan Kedokteran Vaskular. Beliau adalah Dr. Nyoman Wiryawan SPJP FIHA FAPSC. Ya, beliau menamatkan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2001, menyelesaikan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di FK Universitas Indonesia tahun 2014, fellowship Basic PICI tahun 2015, dan fellowship promosi prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta tahun 2017. Beliau saat ini selain sebagai staf medis dan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, juga merupakan koordinator program studi di spesialis jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah. Dan beliau merupakan staf juga di divisi promosi prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular FK Uned RSUP Sanglah. Kepada Dr. Nyoman Wiryawan SPJP, saya persilahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Hendy sebagai moderator. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia Bali Kardiologi Update yang ke-10 atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi ini, dan terima kasih juga kepada PT Novartis yang sudah mensponsori kegiatan simposium heart failure yang akan saya bawakan dengan judul Advanced Heart Failure Therapy, Are We Ready for Device and Transplantation? Jadi secara umum tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua mengenai stage atau tingkatan dari gagal jantung yang dari mulai dikatakan heart failure at risk sampai ke
yang kita sebut dengan refractory heart failure, yaitu di stage D ini. Dan pada slide ini tampak bahwa ada gambaran suatu akut eksarsebasi atau kompensasi yang bisa berulang-ulang terjadi yang memperburuk dari kondisi seorang pasien di stage C untuk akhirnya jatuh kepada stage D, di mana kadang-kadang device yang sudah dipasang pada stage C itu juga mungkin sudah tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Farmakologi sudah diberikan terapi secara optimal sesuai dengan guideline atau panduan baik nasional atau lokal maupun internasional, tetapi akhirnya membutuhkan suatu kebijaksanaan dan rekomendasi dari multidisiplin untuk pemasangan apa yang kita sebut dengan mechanical circulatory support atau bahkan ke heart transplantation. Nah, jadi ini yang tadi saya sebutkan dari proses-proses yang kronik, kemudian terjadi episode-episode akut berkali-kali yang menyebabkan penurunan atau decline dari fungsi miokard yang biasanya juga disertai dengan penurunan dari fungsi ginjal. Sehingga pada kondisi di advanced heart failure ini, seringkali kita berhadapan dengan suatu kondisi yang kita sebut dengan cardiorenal syndrome. Bisa jadi proses dekompensasi yang bersifat cardiorenal syndrome tipe 1 maupun tipe 3 yang bersifat akut. Dan secara prevalensi kita bisa lihat pada slide ini bahwa dari prevalensi dari meningkatnya umur itu meningkat juga kondisi stage dari keadaan si gagal jantung tersebut. Dan survivalnya sangat-sangat terlihat jelek pada kondisi yang sudah sampai ke stage yang C, yang kemudian mengalami akut eksaserbasi berulang kali sehingga masuk dalam keadaan yang kita sebut dengan refractory heart failure yang atau kita sebut dengan stage D. Sehingga perlu adanya suatu penanganan yang lebih advance terhadap kondisi populasi yang kita sebut dengan vulnerable atau ringkih, sehingga diharapkan dengan suatu terobosan tersebut akan menyebabkan kualitas hidup pasien terjaga dengan baik. Dulu definisi tentang advanced heart failure itu dinyatakan dalam suatu konsensus 2 internasional, yaitu dari Eropa dengan Heart Failure Society-nya dan Amerika dengan Heart Failure Society-nya, dan menggambarkan di sana bahwa ejection fraction atau kontraktilitas dari ventrikel kiri menjadi suatu patokan suatu perburukan dari gejala gagal jantung yang menjadi dasar dinyatakan seseorang itu masuk ke dalam suatu advanced heart failure, di samping sudah dilakukan tindakan ataupun terapi farmakologi yang optimal sesuai dengan guideline. Namun sekarang terdapat update dari tahun 2007 ke 2018, jadi kurang lebih 11 tahun kemudian Eropa memaparkan kriteria untuk advanced heart failure dengan dasar bahwa adanya suatu gambaran persistent symptom yang severe, artinya berulang kali dia akan mengalami akut eksaserbasi, baik nih functional kelas 3 atau bahkan keempat. Saat istirahat saja sudah ada keluhan. Juga ada severe cardiac dysfunction yang ditandai oleh adanya penurunan ejeksi fraksi di bawah sama dengan 30%, hampir sama ini dengan yang tahun 2007, namun ada perbedaannya adalah tidak hanya dengan ejeksi fraksi saja, bisa juga ditandai dengan adanya peningkatan atau tingginya kadar biomarker yang menandakan adanya progresivitas dari perburukan gagal jantung, yaitu NBNP atau NT-proBNP, serta adanya gambaran disfungsi diastolik yang severe, yang biasanya kita temukan ini justru pada gambaran ejeksi fraksi yang masih bagus. Yang ketiga, update-nya adalah adanya episode satu kongesti, baik terlihat secara sistemik maupun di paru, walaupun sudah kita berikan obat-obat diuretik, namun membutuhkan suatu dosis diuretik yang tinggi, bahkan harus membutuhkan suatu alat lain seperti ultrafiltrasi untuk melakukan tindakan dekongesti tersebut. Dan yang keempat, adanya gangguan dalam kaitannya dengan rehabilitasi atau kemampuan dalam beraktivitas, yaitu dengan kurangnya kemampuan dia dalam beraktivitas dengan gambaran peak maksimum oksigen consumption-nya kurang dari 12. Ini gambaran dari yang orang-orang yang memang bisa dikatakan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.
Itu bagian update-nya. Dan di tahun 2007 sudah keluar sebenarnya ini suatu kriteria dari Interagency Registry for Mechanical Assisted Circulatory Support. Jadi kriteria ini keluar dengan tujuan untuk mengidentifikasi pasien-pasien yang tadi masuk dalam kondisi advanced heart failure tersebut. Jika dia masuk dalam kondisi yang terus-terusan akut eksaserbasi, masuk nggak ke kandidat untuk kita lakukan pemasangan atau pemberian terapi yang advance berupa mechanical circulatory support. Yang di awalnya itu hanya semacam bridging dari ketika misalkan setelah dilakukan operasi, tapi dia tidak bisa winning dari CPB atau cardiopulmonary bypass alatnya tersebut, sehingga digunakanlah alat mechanical circulatory support seperti ECMO itu yang bersifat sementara ataupun bersifat hanya dalam hitungan jam ke hari. Tapi dengan adanya gambaran suatu registry dari Intermax ini, profil ini bisa menggambarkan bahwa dengan makin bertambahnya teknologi dari pembuatan ventricular assist device yang dulu masih di awal tahun 30-an itu masih berupa bridging saja, sekarang sudah bisa menjadikan definitif terapi terutama pada pasien-pasien yang tidak masuk dalam kriteria transplantasi jantung. Nah, dari sini slide ini menggambarkan bahwa di Intermax 2 dan 3 ini itu ya yang kandidat yang ideal untuk kita pasang left ventricular assist device ataupun mechanical circulatory support dengan gambaran adanya penurunan mortalitas maupun peningkatan dari kualitas hidup si pasien. Kemudian sebelum kita sampai nanti ke tindakan untuk pemasangan mechanical circulatory support atau bahkan ke eligibility kriteria untuk heart transplantation atau transplantasi jantung, kita lakukan triase pasien tersebut dengan tujuan untuk tidak terlambatnya kita untuk melakukan tindakan terapi yang advance, karena dengan terlambatnya melakukan tindakan advance otomatis survival rate pasti akan turun. Dan tujuan aktif screening ini dengan suatu bisa dikatakan Indonesia Rayanya adalah I need help. Dengan gambaran marker ini dari I need help ini dari mulai inotrops, NIHA functional class hingga prognostic medication itu tujuannya untuk melakukan evaluasi kepantasan terapi yang advance. Kemudian inilah gambaran dari kira-kira patokan apa sih yang harus kita periksa untuk menentukan pasien ini masuk dalam kriteria untuk referral di advance center atau advance healthcare center atau belum. Dan dari guideline 2021 lebih ditekankan lagi bahwa ada kata-kata yang mengatakan for selected advanced heart failure patient. Jadi heart transplant tetap kelas 1 atau gold standar pada pasien-pasien yang memang advanced heart failure yang sudah diberikan terapi optimal namun masih terus mengalami refraktor gagal jantung, sehingga sulit sekali untuk dikendalikan progresivitas gagal jantungnya. Dengan demikian heart transplantation menjadi jalan utama. Namun kadang-kadang tidak cocok untuk masuk dalam kriteria heart transplantation, juga donornya yang sulit dicari, sehingga mechanical circulatory support masuk dalam kelas 2A untuk tindakan sebagai bridging. Dan rekomendasinya kelas 1 adalah seperti pada slide ini. Kemudian dan algoritmenya itu kita lihat pada Intermax 1, 2 tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan kriteria, dan sampai 3 ini merupakan kriteria yang paling ideal untuk kita evaluasi, yang akhirnya kita tentukan bisakah untuk dilakukan tindakan bridging berupa pemasangan device LVAD ataukah langsung ke heart transplantation. Dan pada yang bisa dikatakan yang jangka pendeknya bagaimana sih kita lakukan manajemen advance dari heart failure ini. Yang pertama tentunya pada keadaan akut eksaserbasi kita gunakan obat-obat inotropik ataupun vasokonstriktor untuk mempertahankan hemodinamik serta mempertahankan stabilitas dari klinis pasien. Dan penggunaan obat-obatan ini juga di penggunaan jangka panjangnya malah justru akan memperburuk dari organ perfusi di luar jantung, sehingga sebaiknya tidak menggunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan pada guideline ESC yang terbaru 2021 kelasnya pun untuk inotrops atau vasopressor masih kelas 2B. Dan manajemen yang kedua yang harus kita lakukan adalah secepat mungkin untuk melakukan proses dekongesti.
Pokja gagal jantung dan kardiometabolik itu sudah mengeluarkan pedoman tata laksana cairan pada gagal jantung di tahun 2020, di mana pada 24 jam pertama dan juga 24 jam kemudian kita harus sudah pastikan pasien pada 72 jam sudah tercapai proses dekongesti, sehingga tidak perlu lagi berlama-lama pasien dalam hal peningkatan dosis dari loops diuretik yang merupakan masih obat lini pertama dalam proses proses terapi dekongesti tersebut. Kemudian hal yang lain juga bisa dilakukan adalah dengan pemasangan IABP. IABP itu biasanya berguna pada pasien-pasien yang mengalami cardiogenic shock, terutama pada setting acute ischemic heart disease, dan juga bisa digunakan sebagai alat yang suportif, protektif pada pasien dengan high risk PCI, misalkan di left main disease yang sangat kritikal, yang memiliki risiko terjadinya perburukan. Yang ketiga juga ECMO atau extracorporeal membrane oxygenation ini pada yang short term, misalkan post operasi tidak bisa dilakukan weaning, ECMO ini mirip dengan suatu CPB mesin yang tapi bisa dilakukan dengan tujuan untuk bridging untuk dilakukan tindakan pemasangan device ataupun advanced heart failure therapy seperti heart transplant. Yang lain adalah dengan tandem heart. Ini semuanya merupakan tindakan yang jangka pendek untuk support dari sirkulasi dari hemodinamik mempertahankan hemodinamik bagus, yang kesemuanya ini bisa dijadikan suatu bridging untuk dilakukan tindakan yang definitif terapi, bisa dengan left ventricle assist device ataupun heart transplant. Ini Impella itu juga sama, pasien ada alat yang masuk dari melalui arteri femoral masuk ke ventricle kiri, kemudian dia akan mencoba untuk ke aorta ascendens untuk meningkatkan hemodinamik dengan menurunkan pulmonary capillary wedge pressure dan meningkatkan arteri flow ke arteri koroner, sehingga oksigen demand-nya itu akan menurun. Dan jangka panjang untuk manajemen terhadap advanced heart failure therapy ini dilakukan dengan satu diantaranya adalah dengan pembedahan. Pembedahan itu diantaranya pada pasien-pasien yang memang kandidat, seperti pada pasien yang penyakit katup yang memang sudah severe, yang terjadi eksaserbasi akut berkali-kali, memang karena katupnya yang bermasalah, sehingga terapi definitifnya adalah dengan mengganti katup. Yang kedua adalah dengan pemasangan left ventricle assist device yang awalnya itu dikembangkan dari mulai tahun 1930. Yang ketiga, apabila masuk ke dalam kriteria yang tepat untuk dilakukan transplantasi jantung, di mana manajemen advanced heart failure yang paling gold standard memang adalah heart transplantation. Sedangkan LVAD itu bisa dinyatakan sebagai terapi yang penunjang atau bridging untuk nanti dilakukan tindakan heart transplantation. Tetapi kadang-kadang dengan susahnya donor, dengan kriteria yang tidak masuk cocok untuk dilakukan transplant, LVAD akhirnya bisa menjadi suatu definitif terapi dari pasien-pasien yang terdiagnosis advanced heart failure. Ini adalah riwayat dari pemasangan LVAD di tahun 30 pada generasi pertama, yang akhirnya di generasi terakhir ini bersifat versatile, jadi tidak mengganggu aktivitas ataupun bisa dibawa kemana-mana. Dan di Asia Tenggara yang sudah berhasil melakukan pemasangan LVAD ini adalah yang sejauh yang saya tahu adalah negara dari Singapura maupun Malaysia. Sayangnya di negara kita masih belum mampu, tetapi ongoing ke arah sana. Karena terkait dengan heart transplantation, saya pernah mendapat informasi di awal tahun 2021 ini sudah dibuat suatu komite transplantation untuk persiapan untuk masuk ke dalam advanced heart failure therapy, dari mulai nanti left ventricle assist device ataupun heart transplantation. Jadi bersifat yang multidisiplin, diantaranya dari dokter jantung, bedah jantung, anestesi, psikolog, kemudian gizi, farmasi, serta fisioterapi, dan tentunya adalah perawat ataupun fisioterapi yang lain. Dan indikasinya bisa menjadi bridging to decision, sama bridging to bridge, ataupun bridging to transplantasi, dan akhirnya bridging to terapi. Ini pada yang terbaru dengan HeartMate 3.
Dan apa sih kriterianya pasien bisa dilakukan LVAD adalah apabila ada persisten severe symptom tapi sudah mendapat terapi yang optimal atau bahkan dengan menggunakan device terapi seperti CRT ataupun ICD. Dan tidak ada gambaran disfungsi right ventricle yang berat ataupun gambaran tricuspid regurgitasi yang berat. EF ditampilkan kurang dari 25%, ada riwayat hospitalisasi lebih dari sama dengan 3 dan 12 bulan atau 1 tahun, dan tergantung dengan inotropik terapi. Kemudian harus ada evaluasi preoperasinya juga dari kardiologinya dengan pemeriksaan echo, dengan exercise test, 6-minute walk test untuk melihat dari eligibility tersebut. Kemudian dihitung skornya sampai ke frailty score serta quality of life score dengan menggunakan baik Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire ataupun Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, serta untuk melihat heart failure score dengan menggunakan HFSS atau dengan McKee scores. Dan selain itu juga harus dievaluasi kidney dan liver function, karena pada umumnya pada yang saya sudah sampaikan di slide sebelumnya bahwa dengan advance keadaan bisa menyebabkan penurunan dari fungsi di luar jantung, diantaranya yang paling dekat adalah ginjal dan juga hati. Dan efek-efek ataupun evaluasi yang lain sebelum pre-op dilakukan secara komprehensif dan lengkap untuk menghasilkan suatu hasil dari pemasangan LVAD nanti yang berguna baik nanti sebagai bridging untuk transplant maupun sebagai definitif terapi. Dan komplikasi yang harus dievaluasi pada saat pemasangan LVAD setelah itu adalah dengan melihat apakah adanya suatu gambaran kegagalan dari ventrikel kanan, aritmia, sampai yang paling ditakutkan adalah kegagalan dari pump atau trombosis pump. Ini yang bisa menyebabkan evaluasi harus diperketat ataupun dimonitoring secara ketat. Dan ini dengan bagaimana cara melihatnya seperti yang teman sejawat lihat pada slide ini, untuk melihat adanya malfungsi dari pump dari LVAD tersebut yang akan mengancam jiwa si penerima LVAD. Lalu bagaimana dengan transplantasi jantung? Pertama kali dikembangkan tahun 1967 yang merupakan gold standar untuk terapi advance dan end-stage heart failure, dan perbaikannya itu terlihat pada makin dekade ke sini karena adanya suatu manajemen yang baik dalam hal resipien ataupun donor seleksi, serta masih adanya suatu penggunaan imunosupresi yang berefek baik. Tetapi juga tetap harus dievaluasi sebelum kita masukkan seseorang tersebut ke dalam daftar yang akan menerima transplantasi jantung, apakah ada hal-hal tersebut yang 4 ini. Karena hal yang penting untuk mengetahui apakah pasien benar-benar eligible terhadap kriteria untuk transplantasi jantung, karena ketika dia belum masuk dalam kriteria tersebut, bahwa penggunaan mechanical circulatory support yang jangka lama bisa sampai 1 bulan itu bisa digunakan seperti LVAD tadi. Ini comorbidity yang harus diperhatikan pada daftar dari transplantasi jantung, dan indikasinya itu adalah pertama tentu adalah yang advance, dan tidak ada lagi terapi alternatif yang bisa dilakukan terhadap pasien tersebut kecuali untuk LVAD ataupun bridging to transplantation, dengan kontraindikasi yang paling utama adalah infeksi akut, adanya gangguan dalam coagulability atau penggunaan antikoagulan karena penting, dan juga adanya systemic disease yang menyebabkan multi organ failure dan psikologi yang tidak stabil. Ya, ini adalah slide terakhir saya. Jadi sebagai take home message, advanced heart failure saat ini masih merupakan suatu keadaan yang menantang bagi kita, terutama di Indonesia, karena memang kita sedang berupaya ke arah sana untuk mengembangkan advanced heart failure therapy ini. Ketika guideline directed medical therapy tidak mampu mengontrol atau menstabilkan kondisi gagal jantung, dan pasien masuk ke dalam kriteria yang penting ataupun sangat menguntungkan untuk advanced heart failure therapy, bahwa tindakan mechanical circulatory support yang long term dan ataupun heart transplantation merupakan jawaban. Dan keputusan untuk dilakukannya transplant ataupun LVAD itu kadangkala tidak secepat itu bisa diambil karena butuh suatu diskusi yang multidisiplin. Dan
evaluasi ataupun screening yang di awal lebih dini pada pasien yang masuk dalam kriteria advanced heart failure therapy untuk dilakukan tindakan transplant ataupun mechanical circulatory support itu merupakan waktu terbaik sehingga kita tidak terlambat tapi kita juga tidak terlalu cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman sejawat sekalian. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Nyoman Wirawan SPJP atas presentasinya. Sangat menarik ya tentang device atau mechanical circulatory support ya pada pasien-pasien yang pada advanced heart failure. Baik, saat ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Kita sudah mengundang semua pembicara untuk hadir di stage ya. Jadi untuk membahas beberapa pertanyaan ya dari para peserta yang bisa diketik melalui fitur Q&A. Jadi ada banyak sekali ya. Sepertinya memang topik heart failure ini sangat menarik. Ya, kita bacakan yang pertama. Selamat pagi Dr. Rina. Ya, pada pasien dengan EF yang masih di atas 40%, tetapi pasiennya masih simptomatik dengan terapi konvensional, apakah boleh kita mempertimbangkan pemberian ARNI dan apa resiko yang perlu diperhatikan? Ini pertanyaan langsung nih dari peserta yang ditujukan ke Dr. Rina. Mungkin sebelum yang lain saya persilakan Dr. Rina dahulu untuk menjawab. Dokter, silakan. Ya, gimana? Saya? Ini ya, sudah. Terima kasih deh. Ini pertanyaannya. Kalau sesuai dengan apa dari guideline, tetap ARNI itu dipertimbangkan untuk pemberian first line juga bisa. Tapi tetap pakai triple drug kalau bisa, apalagi dengan simptomatik. ARNI tetap ya. Tapi karena sering pasien itu sudah mendapatkan ACE inhibitor, maka ARNI dipertimbangkan untuk pemberian sebagai substitusi. Karena harus dihentikan ACE inhibitornya, kemudian diganti dengan ARNI. Itu. Jangan langsung digabung, nggak boleh. Boleh aja, malah ARNI merupakan pilihan. Karena dia memperbaiki proses yang terjadi, baik sebagai preventif terjadinya penurunan fungsi ginjal, ARNI itu sangat bermanfaat. Itu yang mungkin saya sampaikan. Mungkin ada tambahan, Nyoman satu. Okay. Baik, terima kasih Dr. Karena Rina. sebagai pembawa first line therapy. Mungkin Ya, saya ini menarik bisa- sekali ya. Menarik sekali karena ARNI ini kan tergolong obat baru yang baru direkomendasikan. Jadi pertanyaan ini sangat menarik. Jadi bagaimana tambahan mungkin dari Dokter Sri ya dulu, Dr. Sri. Ya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi sudah jelas disampaikan oleh Dr. Rina. Jadi kalau kita mendapatkan pasien gagal jantung, kemudian sekarang IF-nya masih di atas, sebenarnya sudah membaik ya. Nggak tahu nih sebelumnya konteksnya apakah kurang dari 40% atau memang dia masuk ke dalam Yang jelas dia kelompok. sudah di atas. Iya. Di atas, ya. Jadi Mungkin ini apakah mid-range, memang ya? dari awal sudah di atas 40% ya? Ya. Apapun kondisinya, apa sebelumnya dia kurang dari 40% atau lebih dari 40%, tapi klinis simptomatik masih heart failure, jadi dapat dipertimbangkan untuk pemberian ARNI, yaitu dengan cara menghentikan pemberian RAS inhibitor sebelumnya, baik itu dengan ACE ataupun ARB, jadi diganti dengan ARNI. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita men-switch pasien ini yang sebelumnya menggunakan ACE inhibitor atau ARB, maka kapan kita langsung bisa memberikan. Kalau misalnya pasien ini sebelumnya menggunakan ACE inhibitor, maka perlu penghentian kurang lebih sekitar 36 jam. 6 jam, yaitu dengan catatan bahwa dosis yang digunakan sebelumnya itu ekuivalen dengan enalapril 10 mg atau valsartan 160 mg. Jadi ditunggu, kalau dia menggunakan ACE inhibitor itu ditunggu, tapi kalau sebelumnya menggunakan jenis valsartan, jadi bisa langsung di switch dengan menggunakan ARNI. Tentunya risiko apa yang perlu diperhatikan? Ya, kita tahu bahwa obat ini kan berpotensi juga untuk terjadinya penurunan daripada tekanan darah, yaitu jadi salah satunya tekanan darah
perlu dievaluasi, yaitu dengan cara kita memberikan secara titrasi obat tersebut dari dosis yang kecil ke kemudian di up titrasi secara bertahap. Saya kira itu. Baik, terima kasih Dokter Sri. Bagaimana dengan Dokter Nyoman? Apakah ada tambahan? Saya persilakan Dokter. Baik, terima kasih Dokter Hendy. Pertanyaan yang bagus ini. Tapi saya hanya menambahkan sedikit aja. Jadi tadi memang Dokter Sri bisa sempat mengatakan apakah ini suatu awal pertama ketemu di atas 40 apa sebelumnya 40? Karena kan ada kriteria yang disebut dengan heart failure yang recovered atau improve. Tapi kalau memang di atas 40%, kemudian sudah diberikan obat ACE atau ARB, terus tetap simptomatik, pada guideline terbaru dia masuk kelas 2B, nggak kelas 1, kelas 2B ya. Karena berdasarkan studinya di atas 40% itu dari Paragon maupun Parallax, tidak signifikan dia secara hasil studinya ke outcomes, ke mortalitas maupun ke rehospitalisasi. Namun hasil NT-proBNP-nya menurun dibandingkan yang terapi ACE. Jadi kalau memang kita tahu bahwa patofisiologi yang sudah disampaikan oleh dokter ini pada kuliah yang pertama itu simptomatik dari heart failure itu terkait dengan adanya ditandai dengan adanya peningkatan kardiak biomarker yaitu NT-proBNP, jadi masih boleh saja kita pertimbangkan untuk pemberian ARNI, tapi ingat itu di kelasnya kelas 2B, jadi bukan kelas 1 untuk pemberian ARNI pada EF di atas 40%. Itu semua terapi-terapi reduce ketika dia sudah di atas 40% dia maksudnya kelas 2B, nggak kelas 1. Tapi kalau di bawah 40%, mulai dari SGLT2 inhibitor, ARB maupun ARNI, beta blocker maupun MRA itu masuk ke dalam kelas 1 atau warnanya hijau. Tapi kalau sudah di atas 40% warnanya jadi orange ya. Baik. Baik, terima kasih Dokter Nyoman ya. Jadi ya ARNI masuk ke 4 pilar ini kita jadi ya heart failure. Jadi ketika dia di atas memang bisa digunakan kelas 1 pada yang reduced ejection fraction Dok ya. Betul. Jadi di bawah 40% kali ya. Kalau di atas itu jadi masuk ke mid range, jadi rekomendasinya mungkin menurun tapi masih bisa dipertimbangkan untuk diberikan untuk memperbaiki mortalitas, morbiditas pasien-pasien heart failure. Baik, terima kasih sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana peran dari SGLT2 inhibitor dalam peningkatan penanganan heart failure? Apakah diberikan hanya pada pasien dengan komorbid DM atau dapat ditambahkan pada semua pasien heart failure? Mungkin itu dulu. Dr. Sri mungkin ya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Robi. Ya, jadi kalau boleh cerita sedikit, penggunaan SGLT2 inhibitor ini sebenarnya kan awalnya diteliti sebagai obat diabetes yang dicari apakah obat diabetes ini dapat memberikan efek yang baik terhadap sistem kardiovaskuler. Ternyata dari sekian banyak obat diabetes, ternyata SGLT2 inhibitor ini memberikan hasil yang mencengangkan bagusnya dalam memberikan outcome klinis pada sistem kardiovaskuler. Jadi secara guideline saat ini SGLT2 inhibitor sudah masuk ke dalam 4 pilar utama pada penanganan pasien dengan gagal jantung. Sekarang pertanyaannya, apakah karena dia obat diabetes, apakah hanya yang dengan komorbid diabetes ataukah bisa diberikan pada semua pasien gagal jantung? Jadi di sini pemberian SGLT2 inhibitor dapat diberikan pada semua pasien dengan gagal jantung, ya, dengan gagal jantung, baik itu dengan komorbid diabetes maupun tidak dengan komorbid diabetes, ya, seperti itu. Jadi boleh ya Dok ya. Bahkan pada pasien yang tanpa dengan komorbid diabetes itu bisa diberikan ya. Ya. Ada tambahan mungkin? Atau kita lanjut ya, tadi pertanyaan lanjutannya itu ada. Jadi pada SGLT2 inhibitor itu kan salah satu adverse effect-nya adalah renal impairment atau kerusakan ginjal. Apakah aman digunakan pada pasien dengan CKD? Dan juga mengingat efek lain dari SGLT2 inhibitor adalah ISK. Apakah ini dapat menyebabkan perburukan kondisi dari heart failure yang mendapatkan SGLT2 inhibitor? Iya. Mungkin itu. Mungkin Dokter Sri apa Dokter Nyoman, saya silakan. Dokter Sri dulu. Ya, silakan. Oke. Ya, ini pertanyaannya bagus. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa pada pemberian SGLT2 inhibitor itu pada inisiasi awal memang terjadi penurunan daripada eGFR. Tapi penurunan eGFR ini biasanya terjadi pada hari pertama sampai ke 14 ya. Nah, setelah itu justru
sebaliknya, malah pemberian SGLT2 inhibitor ini dapat memberikan perbaikan dari EGFR. Nah, sekarang yang tidak boleh diberikan SGLT2 inhibitor itu adalah pada yang EGFR-nya kurang dari 30 ya. Kurang dari 30. Kemudian apakah tadi bisa diberikan pada SK gitu ya? Bisa slide. Jadi kalau pada yang ISK, jadi apakah dia memperburuk terjadinya heart failure daripada pasien? Karena kan efek dari adverse effect dari SGLT itu bisa menyebabkan ISK. Iya. Jadi kalau misalnya dalam waktu 1 sampai 14 hari itu didapatkan penurunan, jadi kita tidak boleh buru-buru langsung men-stop dari SGLT2 inhibitornya. Kita tunggu dulu setelah 14 hari ya. Jadi kalau setelah 11 hari memang ada tren semakin menurun fungsi ginjalnya hingga di bawah 30, berarti kita harus men-stop ya. Jadi ditunggu dulu sampai 14 hari. Nah, kemudian ISK ya, asal ISK-nya itu tidak dari istilahnya gangguan genital ya, saya kira tidak menjadi kontraindikasi. Kemudian dapat udah, saya kira ya, itu udah. Ya. Terima kasih Dr. Sri. Ada tambahan mungkin dari Dr. Nyoman atau Dr. Rina? Saya persilahkan. Nyoman. Dr. Nyoman dulu mungkin. Silakan Dokter. Sedikit aja mungkin, karena bisa dikatakan SGLT2 inhibitor ini kayak seperti obat dalam tanda kutip obat dewanya gagal jantung ya, karena dari studi yang terakhir itu bagus buat reduce, ternyata yang terakhir empagliflozin mengeluarkan studi Emperor yang preserve itu juga bagus. Tapi Pokja gagal jantung dan penyakit kardiometabolik sudah sebentar lagi akan launching di website, mengeluarkan position statement namanya. Saat ini masih diperuntukkan untuk yang reduce saat ini, regardless status DM. Ya, betul. Jadi status DM-nya di luar status DM. Di luar status. Itu aja. Kalau untuk ISK itu dari studinya mungkin dapat HF kecil sekali ininya. Populasinya bisa, bahkan di Indonesia kayaknya jarang, mungkin karena kita lebih bersih ya. Kalau itu. Baik. Mungkin Terima kasih. Dokter Rina bisa menambahkan. Ya, Dokter Rina, silakan. Kalau kita lihat pemberian SGLT2 inhibitor itu dia sesuai dengan efek yang terjadi pada kardiovaskuler, dia memperbaiki fungsi endotel. Nah, dari situ dia akan memberikan dampak bermacam-macam sesuai dengan perbaikan fungsi endotel, sesuai dengan fungsi endotel karena terjadi recovery dari fungsi, termasuk juga di jantung. Itu yang menyebabkan SGLT2 inhibitor itu dipakai untuk baik dia diabetes atau tanpa diabetes. Di satu pihak SGLT2 inhibitor dia akan memperbaiki sirkulasi yang ke ginjal juga, improving daripada ini karena termasuk dia glomerulusnya juga akan diperbaiki. Baik, itu antara lain. Sehingga kalau kita lihat dia sebagai antioksidan dan lain sebagainya dianggap demikian karena pas lainnya dia ke endotel dia berperan. Ya. Jadi dia anti apoptosis. Iya, Anti apoptosis bagus sekali. Jadi semua akan menjadi lebih baik. Bekerja di sel dalam hal reverse remodeling dia, Dr. Randy. Jadi menghambat remodeling. Ya. Kemudian terjadi reverse malah. Jadi reverse remodeling. Itu yang terjadi yang saya baca, tapi saya Ya, terima kasih. Ya, tapi sudah dikonfirmasi juga sama Dr. Nyoman tadi bahwa memperbaiki sel endotel yang bekerja pada sel endotel sehingga mencegah terjadinya inflamasi dari sel endotel. Baik, terima kasih, sangat menarik sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini sepertinya untuk Dr. Nyoman tentang device ya. Ya, jadi pada penggunaan LVAD ya, left ventricular assisting device untuk terapi definitif, apakah device itu perlu diganti setiap tahunnya atau ada perlu di penggantian baterai atau gimana? Silakan Dokter Nyoman. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk Dokter Ahmad. Bagi saya ini pertanyaan paling sulit. Kenapa? Karena Indonesia nggak punya datanya. Yang punya datanya itu Singapura, dan itu sebenarnya ini pertanyaan untuk Dokter Maya, karena Dokter Maya itu salah satu, mungkin satu-satunya dari spesialis jantung di Indonesia yang mengikuti program advance terapi di Singapura dan salah satunya adalah tentang LVAD dan heart transplant ini.
Ya, sejauh yang saya tahu bahwa penggunaan LVET itu paling lama pernah saya baca tuh 5 tahun penggunaannya untuk itu untuk yang memang evaluasinya sangat ketat, terutama masalah infeksi dan pumping trombosis itu yang harus dievaluasi. Sehingga kalau memang ada masalah itu apakah perlu diganti, itu memang perlu dibicarakan lagi, karena satu kali pemasangan LVET itu dikurskan ke Indonesia itu kalau pakai national coverage itu 2,5 miliar. Tapi kalau tidak pakai national coverage itu 3,5 M. Dan kekurangannya LVET itu nggak ada yang bisa B ventricle. Dia hanya di kiri. Di kiri aja. Ya, jadi ketika kanannya sudah bermasalah, udah sebaiknya jangan lagi masang LVET, heart transplant. Oke. Percuma kalau sudah ada RV dysfunction, bahkan failure RV sampai bikin PH, udah bukan tempatnya lagi untuk masang LVET. Baik. Tidak RVAD, belum ada untuk Bukan RLVAD. Ya, ya dok, betul dok. Bukan BVAD. Iya, Oh, iya, betul, iya. BVAD. Betul. Iya. Ya, terima kasih. Ada mungkin tambahan dari Dr. Sri atau Dr. Saya kira Dr. Ina? Sudah ya. Ya. Jadi terima kasih kepada para pembicara ya, topik yang sangat hangat dan banyak pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami bahas karena waktu juga yang membatasi kita. Jadi nanti dari panitia akan mencoba menjawab langsung direct melalui fitur Q&A. Jadi bisa saya simpulkan ya, heart failure ini mengalami sebuah evolusi yang terapi tata laksana heart failure mengalami evolusi yang sangat maju sekali. Beberapa obat-obat itu ditemukan memberikan pengaruh yang sangat baik dalam menurunkan mortalitas dan morbiditas, termasuk dari 4 pilar terapi gagal jantung itu sudah mengalami perubahan ya. Sekarang bisa kita ketahui ARNI salah satu di dalamnya dan SGLT2 inhibitor di dalamnya. Tapi ketika kita tidak bisa memberikan setelah kita memberikan terapi yang optimal tetapi masih terus mengalami gejala gagal jantung yang sangat advance, maka seperti yang topik Dr. Nyoman katakan tadi bahwa transplantasi dan device merupakan jawabannya. Baik, terima kasih kepada semua pembicara yang telah hadir. Demikian untuk sesi simposium heart failure pada pagi sampai siang hari ini. Untuk waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih.
Terima kasih kepada moderator Dr. Hendy Wirawan, MBiomed, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA. Kepada seluruh peserta simposium Bali Kardiologi Update, kami persilahkan untuk mengunjungi virtual booth kami yang terdapat di kolom sponsor dengan mengklik pada ikon sponsor yang telah ada.